Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam LDK OSIS SM Negeri 1 Bintang Pesisir, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep kepemimpinan. Dalam materi ini saya akan membahas bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana cara untuk memimpin. Simak baik-baik, jangan dilewat-lewat biar paham materinya mengenai kepemimpinan. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini ada suatu pertanyaan, mau kita menjadi pemimpin? Coba dijawab dulu. Pasti jawabannya ada yang mau, ada yang tidak mau sih, tapi nah, ini ya. Jadi pemimpinlah sekarang. Kenapa? Karena setiap orang adalah pemimpin. Setidaknya dia bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana caranya menjadi pemimpin? Kita bahas, tapi yakinkan dulu, jadilah pemimpin setidaknya untuk diri kalian sendiri. Namun jika kalian bisa memimpin orang lain dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar, maka kalian pun mendapat hikmah, mendapat berkah dari jiwa kepemimpinan kalian. Oleh karena itu, tetapkan hati, jadilah pemimpin mulai dari sekarang. Ya, ada kalanya takut, malu, minder, jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena memang setiap orang punya potensi, setiap orang punya mimpi, dimana setiap orang bisa berubah, semua orang bisa mengubah. Oleh karena itu, tergantung dari hati kita. Makanya tadi saya bilang, yakinkan dulu nih mau jadi pemimpin saya ingin menjadi pemimpin, yakinkan dulu. Kenapa? Karena ada ungkapan seorang Robert Frost ya, dia bilang ada dua persimpangan jalan di hutan dan aku memilih jalan yang lebih jarang dilewati orang, dan pilihan itu telah menghasilkan perbedaan besar. Nah, kalian di sini di OSIS ini hanya sebagian kecil yang mampu mengambil jalan untuk perubahan dibanding dengan teman-teman yang lain. Kalian harus bersyukur kalian memilih jalan ini, karena jika kalian memilih jalan yang beda dengan teman-teman kebanyakan, kalian pasti dapat kelebihan. Kalian pasti dapat perbedaan yang sangat besar dibanding teman-teman kalian yang biasa-biasa saja itu. Seperti itu. Maka jangan merasa kecil hati, oh kenapa saya yang ditunjuk jadi OSIS, oh kenapa saya yang duduk di OSIS, tapi banggalah karena langkah kalian untuk masuk ke OSIS ini akan memberikan perubahan besar. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali kegiatan di dalam atau di luar yang mana mewakili OSIS. Nah, barangkali ketika kalian menunjukkan kinerja yang baik, kalian bisa dipilih untuk mewakili sekolah ke luar sana. Bisa jalan-jalan, bahkan ada cerita kemarin ya, Yudita Putri kelas 12 sekarang dia sampai ke Kalimantan gara-gara apa? Gara-gara dia ikut OSIS. Itu salah satunya. Lalu bagaimana caranya memimpin? Sekarang kita masuk dulu ya, kan kalian udah yakin ya jadi pemimpin. Sekarang kita akan membahas bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja bersama dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Ini kata kuncinya. Jadi kepemimpinan itu adalah sebuah keterampilan, ya, untuk sebuah keterampilan untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Jadi keterampilan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa proses kepemimpinan adalah proses dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu pimpinan, bawahan, dan situasi. Kenapa? Karena ketika ada dua subjek ya, atau satu subjek ya, satunya objek, pimpinan, bawahan, dan situasi. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pimpinan dan bawahan tidak dihubungkan oleh situasi. Situasi ini bisa dibilang adalah OSIS itu sendiri. Bagaimana pimpinan dan bawahan punya situasi yang kondusif untuk apa? Untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi, termasuk OSIS. Ya, seperti apa pimpinan yang baik, seperti apa yang bawahan yang baik, dan seperti apa situasi yang baik, nanti kita bahas.
Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengambil pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Jadi istilahnya gaya kepemimpinan itu adalah gaya seseorang dalam memimpin. Gayanya seperti apa sehingga akan berpola, akan mempunyai pola tertentu yang menjadi ciri khas dari seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan ini ada 4 ya, ada demokrasi, otoriter, partisipatif, dan bebas tindak atau laissez-faire. Nah, kalau gaya kepemimpinan demokratis seperti apa? Nah, orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, jadi orang yang pemimpin demokratis, dia memperlakukan bawahannya sebagai subjek. Artinya, bawahan punya peran yang cukup dominan untuk menentukan pilihan, di mana pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bawahannya, yang mampu mengambil keputusan dari ide-ide bawahannya. Usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi segala kegiatan, segala ide itu bukan berasal dari pemimpinnya itu sendiri, tapi dari semua anggota, di mana ide-ide tersebut dimanfaatkan oleh seorang pemimpin, dipakai oleh seorang pemimpin untuk memajukan organisasi. Nah, mengambil keputusan sangat membutuhkan diskusi dan musyawarah. Jadi pemimpin yang demokratis itu tidak langsung serta-merta memutuskan sesuatu, tapi istilahnya menanyakan dulu, bermusyawarah dulu dengan mereka. Dan yang terakhir adalah berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Nah, ini kebalikannya dari demokratis ya. Jadi yang pertama menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Jadi dia yang memegang segalanya. Pemimpin adalah subjek. Kalau tadi anggota adalah subjek. Pada kepemimpinan otoriter, anggota adalah objek. Ya. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Jadi terserah pemimpin, kalau pemimpinnya mau A ya, mau B ya B, tidak bisa diganggu-gugat. Itu otoriter. Jadi nggak bisa misalkan asalnya pemimpin bilang A di bawah itu harus jadi B, nggak bisa, harus A, harus sesuai dengan instruksi. Nah, itu adalah pemimpin yang otoriter. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Tadi saya bilang, jadi bawahan sebagai objek saja, objek pelaksana dari keputusan pemimpin itu sendiri. Nah, itu adalah otoriter. Yang ketiga adalah partisipatif. Nah, ini merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Ya. Otoriter dan demokrasi gabungan. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Keputusan akhir oleh kelompok. Jadi, dalam partisipatif ini, ide awal itu memang berdasarkan analisa dari seorang pemimpin, tapi tidak serta-merta langsung ditetapkan. Dia meminta saran dulu terhadap bawahannya, kalau oke dimajukan, kalau tidak ya enggak. Dan keputusan akhir itu adalah keputusan bersama dari kelompok atau dari organisasi. Sehingga suatu keputusan itu mengikat seluruh elemen, seluruh anggota dalam organisasi itu. Jadi tidak ada kata, itu ada pemimpinnya kayak gitu, saya emang enggak. Jadi nggak ada kata kayak gitu. Ketika seorang pemimpin yang partisipatif mampu membuat sebuah keputusan yang memang diamini oleh anggota-anggotanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah kepemimpinan bebas tindak. Nah, ini istilahnya kepemimpinan yang membiarkan anggotanya bergerak sepenuhnya. Jadi di sini dijelaskan merupakan pimpinan ofisial, jadi statusnya saja pemimpin padahal tidak ada sama sekali ya. Dia tidak ikut nimbrung, tidak membuat kebijakan, terserah anggota saja. Nanti adalah bebas tindak. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan seperti yang saya bilang tadi. Karyawan atau anggota menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Bahkan kalau jadi pemimpin ketika ada kegiatan itu harus disupervisi, diarahkan. Ini benar enggak, ini salah enggak, harus diarahkan.
Tapi kalau misalkan bagi pemimpin yang melaksanakannya dengan gaya bebas tindak, itu dibiarkan saja. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, jadi pemimpinnya ya terserah bawahan, kalau bawahan A ya terserah, pemimpinnya seolah-olah nggak ada. Lalu yang selanjutnya, kebiasaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, dia aturlah ya gitu. Biasanya pemimpin yang bebas tindak ini, kata yang ini paling utama ya aturlah, silahkanlah, oke lah gitu, tanpa mendengar apa ide dari bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri, jadi tidak ada pola, tidak ada instruksi, tidak ada aturan, semua bebas. Nah, dari keempat tadi, mana yang jelek atau mana yang bagus? Nah, menurut Gillies 1994 menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Artinya, terkadang memang kita harus bersikap bergaya demokratis. Tapi dalam situasi yang darurat, ketika kita tidak bisa bersuara, maka kita mau tidak mau harus otoriter, harus mengambil keputusan sendiri. Namun yang penting dari itu adalah apa? Komunikasi. Komunikasi seperti apa? Karena dengan komunikasi akan menghubungkan semua gaya kepemimpinan tadi, akan menghubungkan pemimpin dengan bawahannya dengan situasi yang kondusif. Situasi yang tadi saya bilang di awal itu dihubungkan dengan apa yang namanya komunikasi. Nah, ini adalah cara dalam berkomunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ada beberapa unsur ya yang harus ada. Pertama, pesan atau media saluran, komunikan, penerima pesan, dan komunikator pengirim pesan. Jadi ketika komunikator menyampaikan pesan sampai ke komunikan, penerima pesan dari penerima pesan merespon atau memberikan dukungan balik kepada komunikator. Jadi membuat sebuah alur seperti ini seharusnya dalam komunikasi. Jika memang pesan ini hanya nyampe ke komunikan dan tanpa ada umpan balik, itu akan membuat kerancuan, ketidakterhubungan antara si komunikator pengirim pesan dan penerima pesan. Ya. Nah, beberapa hal yang mendukung komunikasi adalah kenali diri sendiri dulu, apa yang bisa dilakukan, apa potensi dirinya seperti apa, lalu kenali orang lain seperti apa orang yang akan kita ajak komunikasi, itu akan sangat membantu komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah mau mendengarkan. Ketika seseorang mau mendengarkan, dia akan lebih memahami apa yang orang lain katakan. Yang keempat adalah memberi pernyataan yang jelas. Dan ketika pernyataan yang tidak jelas itu akan disalah tafsirkan atau bisa juga disalahpahami oleh komunikan atau penerima pesan. Yang kelima adalah memberi umpan balik tadi ya. Jika kita berkomunikasi, kita sebagai orang yang diberi pesan, kita harus memberikan umpan balik sebagai konfirmasi bahwa pesan itu kita pahami dan bisa kita laksanakan. Yang keenam, mau membuka diri. Artinya ketika orang sedang berkomunikasi kepada kita harus membuka diri kepada orang tersebut informasi yang dia sampaikan. Jadi jangan sampai menutup diri. Ketika kita menutup diri, maka tidak ada satu pesan yang masuk. Lalu ada juga yang menghambat dalam komunikasi. Yang pertama, egois. Terserah dia, terserah aku juga mau datang mau melaksanakan kegiatan atau enggak, terserah. Itu akan menghambat komunikasi. Yang kedua adalah pemarah lah, saya mah lagi marah, nggak mau ngobrol sama dia. Jangan turunkan ego kalian ketika dalam organisasi, karena ketika ego kalian muncul dalam organisasi, maka organisasi itu kalian tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi turunkan ego kalian, lebih besar dan jangan malu. Yang ketiga adalah lingkungan dulu tadi ya. Lingkungan yang dulu tergantung bawaan kita juga. Lingkungan yang mau tidak mau seorang pemimpin dan ketua OSIS yang bersama staf itu harus membuat lingkungan yang baik. Artinya ngobrol gitu. Ada ngumpul-ngumpulnya dengan masing-masing. Kalau masing-masingnya tidak ada hubungan yang baik atau lingkungan yang baik, harus. Yang keempat, membeda-bedakan status sosial. Artinya kita membedakan dia mau orang kaya, kita mau orang
biasa-biasa aja, gak usah gaul sama dia, jangan kayak gitu. Semua orang sama, semua orang punya potensi, semua orang berhak untuk berkomunikasi dengan yang lain. Yang kelima, permusuhan. Tadi saya bilang jangan musuh-musuhan ya. Ketika kalian dalam OSIS, saya juga ingin mendengar kalian musuh-musuhan yang kelas 10, ada yang kelas 11. Ingat, tujuan utama OSIS itu bukan kelas 10-11, tapi mengembangkan sekolah. Jika kalian tujuan utamanya mengembangkan sekolah, itu akan kalian harus lupakan embel-embel 10, embel-embel kelas 11 yang ada adalah OSIS dengan sekolah. Ketika OSIS maju, maka sekolah pun maju. Ketika sekolah maju, maka kalian pun ikut maju. Ya, kenapa? Karena memang ketika kita bisa memajukan sekolah, sekolah pun maju, kita pun maju, kita akan maju bersama. Jangan masing-masing gitu ya. Harus sama-sama. Sekolah maju, kalian pun harus maju, kalian pun harus maju, sekolah pun harus maju. Lalu apa? Jangan bermusuhan. Karena di agama kita, di Islam itu kita dilarang untuk bermusuhan. Bahkan kan sudah disebutkan lebih dari 3 hari nggak boleh ada hukumnya. Jadi ketika kalian tahu bahwa hukum haram bagi seseorang untuk bermusuhan dalam 3 hari, kalian harus mendamaikan diri, ikhlaskan hati, buka komunikasi. Seperti itu. Lalu ini adalah sifat dasar dari seorang pemimpin. Nah, ada motivasi, dia punya motivasi yang bagus untuk memimpin, empatinya bagus, dia punya rasa empati ketika orang sakit, anggotanya sakit, dia nengok, dia datangi, dia tanyakan kabarnya, itu empati. Yang ketiga adalah decision making, itu untuk pengambilan keputusan, apakah laksanakan, tidak dilaksanakan, besok, lusa, itu diputuskan kapan, misalnya. Jadi kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah self esteem, dia mampu mengukur dirinya apakah mampu atau tidak. Dia mampu memaksimalkan potensi yang dia punya untuk melakukan sesuatu, dan dia tahu betul apa yang dia lakukan. Itu self esteem. Jadi jika seorang pemimpin itu tidak boleh ragu-ragu, benar gak ya kayak gini, salah nih kayaknya, yakini saja kalian mampu bahwa itu yang akan kalian laksanakan. Itu self esteem. Yang kelima adalah komitmen. Ketika kalian berkomitmen untuk menjadi seorang anggota OSIS, pengurus OSIS seperti ya, anggota pengurus OSIS, kalian harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Tugas banyak, yang tidak apa-apa, itu komitmen kalian. Tugas banyak, tugas dilaksanakan, OSIS pun dilaksanakan, belajar membagi waktu ya, karena ketika kalian banyak pekerjaan dari OSIS juga belajar, itu akan mengasah kemampuan kalian untuk bekerja, dan itu buat siapa ya? Buat kalian sendiri ya. Dan yang terakhir adalah interpersonal awareness, kemampuan untuk peka terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang tidak mampu mengatakan perasaan. Oh, kayaknya sih itu lagi butuh perhatian, tanya gimana kabarnya. Oh, sih itu kayaknya lagi butuh diajak ngobrol, dia ngobrol. Jadi interpersonal awareness itu adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang orang lain rasakan tanpa harus dikatakan. Nah, ini adalah salah satu simulasi ya dari sebuah kepemimpinan. Mari kita tonton video ini. Ini rukun kompak ya. Jadi di sini, nah, ada ancaman yang datang. Belum ada ancaman hiu yang atau paus yang menyerang mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, mereka bekerja sama menentukan itu udah ke kiri. Nah, akhirnya dia tahu. Jadi kita harus percaya apa yang dilakukan pemimpin, laksanakan. Jadi isinya ke kiri, ya mereka harus ikut ke kiri, jangan sampai melakukan. Nah, lalu yang ini adalah semut ya, ada ancaman lagi nih. Gimana caranya orang sama-sama? Harus kerjasama, ayo ikut pemimpinnya. Terus akhirnya dia gak bisa nafas, tumbang. Nah, sarannya adalah turut ikut pemimpin. Dia selamat, dia percaya. Ini juga sama, kerjasama ya. Mau diserang nih, selalukan barisan ya. Keluarkan senjata, pot. Nah, dengan kerjasama mereka pun menang.
grade. Lalu mungkin yang kedua, is kelas. Kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi, tapi saya kira cukup, udah terlalu panjang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, jadi pemimpin setidaknya untuk diri kalian sendiri dan berkomitmenlah untuk biosis, karena setiap langkah tadi kayak ini menurut Robert Frost, setiap langkah yang kalian ambil ini yang tidak diambil oleh orang lain akan memberikan perbedaan yang besar bagi diri kalian sendiri. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.